Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan stupa mustika. Segala fenomena memiliki satu sifat dan berlaksa perbedaan selalu. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1290. Jadi masing-masing mengutus seorang pengiring dengan memegang bunga sebagai ungkapan dari ketulusan dan penghormatan. Sesuai hakikat kesusilaan, bertegur sapa dan bertanya apakah dalam keadaan baik, guna mengikuti tata aturan. Para Buddha belahan raga meminta pengiring mereka untuk mewakili dalam menegaskan rasa hormat. Segala fenomena memiliki satu sifat, tetapi wujud memiliki berlaksa perbedaan selalu. Dengarkan baik-baik. Para Buddha belahan raga masing-masing mengutus seorang pengiring dengan memegang bunga sebagai ungkapan dari ketulusan dan penghormatan. Kita mesti memahami Dharma Sang Buddha. Sang Buddha datang untuk membabarkan Dharma, hanya ingin batin semua orang dapat menerimanya. Sang Buddha membabarkan Dharma agar dapat terserap ke dalam batin. Bukan hanya Dharma harus terserap ke dalam batin, juga harus menghormatinya. Menghormati Dharma dan tanamkan ke dalam batin. Inilah arti pepatah yang umum kita katakan. Menghormati guru dan menjunjung ajarannya. Kita menghormati Sang Buddha. Tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia ini dengan hati welas asinya, yaitu dengan memperlakukan semua makhluk hidup sebagai putra tunggalnya. Berharap semua makhluk hidup dapat mewariskan ajarannya, seperti dalam satu silsilah yang diwariskan. Seperti seorang ayah yang mewariskan garis keturunannya, garis keturunan keluarganya dapat sepenuhnya diteruskan melalui anak-anaknya untuk diturunkan selamanya. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga dapat menyebut Sang Buddha sebagai ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Seorang ayah pengasih yang mengajar anak-anaknya seperti seorang guru. Oleh karena itu, guru juga adalah ayah. Ayah juga adalah guru, sehingga kita semua harus memperlakukan ajaran Buddha sama seperti mewariskan garis keturunan Sang Buddha. Oleh karena itu, kita menyebutnya dengan mewariskan silsilah Dharma. Maknanya adalah sama. Oleh karena itu, semua Buddha belahan raga, jika membahas tentang Buddha belahan raga, semua orang seharusnya sangat jelas. Buddha belahan raga itu karena mereka telah menyerap Dharma ke dalam batin. Batin mereka dengan Dharma adalah satu kesatuan. Setiap orang seharusnya melenyapkan kerisauan dan memurnikan lahan batin mereka. Artinya telah menyerap Dharma ke dalam batin. Apakah ada diserap ke dalam batin? Mendengar semua orang menjelaskan Dharma yang diajarkan master. Apakah makna yang dijelaskan oleh murid mendekati maksud saya atau tidak? Yang dikatakan belum tentu sama, tetapi konsepnya tidak boleh menyimpang. Boleh menjelaskan Dharma ini dengan menggunakan metode lain untuk membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan yang sama dengan Dharma. Dharma dapat dipahami. Ini disebut silsilah Dharma saling berhubungan, orang, masalah, dan benda. Menggunakan prinsip kebenaran ini, jika dapat berhasil diterapkan dalam orang, masalah, dan benda, ini dinamakan mewariskan silsilah Dharma. Orang yang berbeda menggunakan Dharma yang sama dengan perumpamaan yang berbeda. Supaya dapat dipahami, oleh karena itu, satu ajaran dapat digunakan dalam setiap masalah. Satu ajaran dapat dipergunakan dalam banyak orang, masalah, dan benda. Selama prinsip kebenaran masuk ke dalam batin,
Oleh itu, semua Buddha masing-masing mengutus seorang pengiring Buddha belahan raga. Mereka juga telah menyebarkan Dharma kepada banyak orang. Buddha Sakyamuni ingin memberi kesaksian dengan mengumpulkan para Buddha belahan raga. Oleh itu, tidak hanya Dharma saja yang datang, tetapi orang yang mengajarkan juga turut datang. Telah datang, maka perlu mematuhi aturan. Orang yang menerima Dharma perlu mematuhi etika ketika mereka datang. Maka, masing-masing mengutus seorang pengiring dengan memegang bunga sebagai ungkapan dari ketulusan dan penghormatan. Niat menghormat seperti demikian, Dharma telah disebarluaskan, dan mereka yang mengaplikasikan mulai tiba. Telah datang, harus menyatakan ketulusannya sesuai dengan etika. Maka, bertegur sapa dan bertanya, ini adalah sikap etika yang baik. Kita menghormati guru dan ajaran Dharma, harus mengikuti etika dan tata cara. Bertemu dengan orang-orang, kita harus segera bertanya dengan hormat. Bertanya artinya menanyakan kabar mereka apakah dalam keadaan baik. Ini adalah peraturan etika yang harus kita ikuti. Sehingga para Buddha belahan raga meminta pengiring mereka untuk mewakili dalam menegaskan rasa hormat. Demikian artinya, Buddha Dharma tidak terlepas dari etika, karena Buddha Dharma mengutamakan etika. Kesusilaan adalah hakikat kebenaran. Etika adalah prinsip. Prinsip adalah etika. Karena Buddha Dharma mengutamakan etika, maka segala fenomena memiliki satu sifat, tetapi wujud memiliki berlaksa perbedaan selalu. Semua fenomena Dharma adalah alami. Sifat alami fenomena Dharma adalah sama semua. Prinsip kebenarannya adalah, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Prinsip kebenaran yang sebenarnya ada pada sumber Dharma. Jika mengerti dengan jelas akan sumber Dharma, kita akan bisa menjelaskan dengan mudah segala persoalan manusia maupun benda. Jadi, segala fenomena memiliki satu sifat. Dharma hanya berasal dari satu sumber. Ini sangatlah sederhana. Prinsip berasal dari satu sumber yang sama, sehingga segala fenomena memiliki satu sifat. Tetapi wujud memiliki berlaksa perbedaan. Sangatlah banyak, beraneka ragam dan macam, sama-sama disebut sebagai manusia. Panggilan untuk kita adalah manusia. Namun setiap manusia ada nama panggilannya. Orang ini namanya siapa? Orang ini marganya apa? Jadi marga dan nama adalah berbeda. Tetapi semuanya disebut manusia. Penampilan manusia semuanya hampir sama. Tapi kalau diperhatikan dengan jelas ada berbeda. Walaupun memiliki anggota tubuh untuk berdiri. Satu kepala, 7 lubang, namun kalau diperhatikan dengan seksama akan terlihat perbedaannya. Maka dikatakan segala fenomena memiliki satu sifat. Organ tubuh manusia juga sama, akan tetapi wujud memiliki berlaksa perbedaan. Ini berbeda. Prinsip kebenarannya sama. Prinsip kebenaran yang sama, setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Sifat hakiki tatata adalah sama. Sifat hakiki Anda, sifat hakiki saya, sifat hakiki kita, dengan sifat hakiki Sang Buddha berada di jalan yang sama. Prinsip kebenaran yang sama. Kita adalah makhluk awam, sehingga beraneka ragam. Makhluk awam memiliki kerisauan. Kerisauan memberi pengaruh yang sangat besar bagi kita. Masing-masing berjalan di jalan masing-masing. Masing-masing memiliki pikiran sendiri. Masing-masing mengerjakan pekerjaan masing-masing.
Setiap orang memiliki kondisi kehidupan yang berbeda. Kondisi kehidupan pada dasarnya, kondisi kehidupan seperti apapun akan kembali ke hal yang sama. Sifat hakiki tata yang sama. Sifat hakiki kita bersatu dengan para Buddha. Para Buddha kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya. Jika kita memahami hal ini, Buddha Belahan Raga dan Buddha Sakyamuni di puncak burung Nasar, memanggil semua Buddha Belahan Raga untuk hadir. Prinsip kebenaran ini kita harus memahami dengan jelas. Memahami prinsip kebenaran, ini artinya dengan pikiran dan pandangan Sang Buddha. Tidak terlalu jauh berbeda. Wujud dari stupa mustika telah muncul, yaitu 5 kendaraan. Melampaui 5 kendaraan sudah lebih dekat dengan tingkatan Sang Buddha. Sang Buddha telah mengumpulkan dan mengembalikan Dharma ke tempatnya. Segala Dharma menjadi satu. Dari ini diketahui kalau para belahan raga tidak perlu semuanya bernama Sakyamuni. Maksud dari aku adalah di negeri lain memiliki nama berbeda. Ikrar dari Prabu Taratna telah terbayar. Jadi mesti mengumpulkan para belahan raga. Meski Maha Pratibana telah mendengar suaranya, namun belum melihat wajahnya, maka memohon agar dapat melihat seluruh raga dari Buddha, guna menguraikan keraguan dan membangkitkan keyakinan. Dari ini harus kita ketahui, belahan raga tidak perlu semuanya bernama Sakyamuni. Belahan raga Buddha belum tentu bernama Sakyamuni. Tidak peduli siapa kita, asalkan Dharma Buddha Sakyamuni menyerap ke dalam batin kita, kita juga bisa menerapkan metode serupa dengan Buddha untuk mengajar dan mengubah orang lain. Di setiap zaman memiliki bentuk yang berbeda. Kita mengikuti Dharma sejati selalu untuk mengajar dan mengubah para makhluk sesuai zamannya. Dharma dapat selamanya mempertahankan dan masih dapat mengoptimalkan, yaitu sangat anggun di dunia ini, menanggapi kekeruhan dan pencemaran dunia yang tak berkesudahan. Kita dapat menerapkan tata krama ajaran Buddha, menerapkan prinsip kebenaran ajaran Buddha, menerapkan kondisi ajaran Buddha. Kita dapat satu persatu membersihkan kekeruhan yang sangat berat ini, mengubah kekeruhan menjadi kemurnian, mengubah kejahatan menjadi kebajikan. Inilah mengendarai kebenaran sejati selalu. Prinsip dari kebenaran tunggal semua Dharma. Demikian kita mewariskan satu silsilah di era yang berbeda. Kita dapat beradaptasi untuk membimbing para makhluk. Inilah ajaran Buddha. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Kita akan dapat memahami. Jadi, dikatakan aku memiliki nama berbeda di negeri yang berbeda pula. Naskah sutra sebelumnya menyampaikan demikian. Dharma yang sama berada di negara yang berbeda, juga bisa memiliki dharma yang sama. Dengan orang yang berbeda juga bisa menyebarkan dharma ini. Dharma murni bisa disebarkan dan meliputi negara tak terbatas. Orang yang berbeda bisa juga menyebarkan, tidak peduli bahasa apa yang dipergunakannya. Bisa juga berkomunikasi dengan bahasa Taiwan, bahasa Mandarin, yang lebih umum bahasa Inggris. Mereka juga bisa mengerti dan sebagainya, bahasa yang berbeda, tetapi memiliki satu macam ajaran. Bahkan dalam agama yang berbeda, tetapi bisa menerapkan satu macam prinsip kebenaran di dunia ini, bisa mengerti secara umum. Jadi, memiliki nama berbeda di negeri yang berbeda pula. Sering mengatakan bahwa puluhan ribu ajaran kembali menjadi satu. Sangat banyak ajaran dikumpulkan kembali. Semuanya adalah satu macam prinsip kebenaran.
Tidak peduli agama apa itu, semuanya tidak terlepas dari cinta kasih. Cinta kasih ini adalah cinta yang murah hati, adalah cinta yang luas, adalah cinta kasih universal. Semua ini dikumpulkan kembali, yakni berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Orang yang kita cintai tidak ada batasnya, tetapi harus universal, yakni harus bersumbangsi. Jadi, ini tidak peduli agama apa, kita menggunakan satu niat pikiran, maka dikatakan, tidak peduli negara mana kita berasal, apa metode yang kita gunakan, apa nama yang kita gunakan, asalkan kita bisa memahami prinsip kebenaran. Jadi, dikatakan, aku adalah negeri lain, belum tentu berasal dari kerajaan Kapila Vastu, bahkan di negara Tiongkok atau Taiwan atau dari negara manapun. Dhamma ini bisa dipahami. Tidak peduli apa agama Anda, sama juga. Ini adalah ajaran kebenaran dari ajaran sempurna. Dapat diterapkan oleh agama apapun. Kadang-kadang kita mendengarkan ajaran dari agama lain, salah satu dari cerita di dalamnya kurang lebih sama dengan hukum sebab akibat dari ajaran Buddha kita. Ini adalah nama yang berbeda. Memiliki nama berbeda di negeri yang berbeda. Sekarang kita memakai nama kita mewariskannya Dharma dan nama generasi berikutnya akan berbeda. Singkat kata, Dharma dapat diterapkan di segala hal dan memungkinkan kita untuk menerapkan ajarannya. Dharma tersebut bisa dengan sebutan yang berbeda. Prinsip yang sama, saat menerapkannya, setiap orang bisa memahaminya. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Jadi, ikrar dari Prabu Taratna telah terbayar. Jadi mesti mengumpulkan para belahan raga. Sekarang di dalam naskah sutra ini, stupa Buddha Prabu Taratna sudah muncul. Buddha Sakyamuni mulai menjelaskan ikrar dari Buddha Prabu Taratna. Ia membangun ikrar ini karena kurangnya jalinan jodoh di masa lampau. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjalin jodoh dengan baik agar tidak kurang. Jadi kita harus menjalin jodoh baik dengan orang lain. Apakah semuanya paham? Jodoh apa yang kurang pada Buddha Prabu Taratna? Yaitu jodoh untuk memohon Dharma. Jadi ia menyesali ini. Ia belum mengajarkan sutra teratai, namun waktunya telah tiba dan dia memasuki parinirvana. Ia tetap memiliki batas usia di dunia ini. Ia telah mengajarkan Dharma, namun masih kekurangan sebab dan kondisi untuk selesai mengajarkan Dharma dari sutra teratai. Karena tidak ada orang yang memohon ajaran darinya, sehingga ia menyesali ini. Jadi, saat beliau akan memasuki parinirvana, beliau memiliki harapan dan berpesan ke muridnya untuk membangun stupa buat beliau dan menempatkan seluruh tubuhnya di dalam stupa. Kelak di tempat manapun yang sedang membabarkan sutra teratai, stupa mustika akan muncul di sana. Buddha Sakyamuni mewakili Buddha Prabu Taratna untuk menceritakan kisah ini. Ikrar Buddha Prabu Taratna adalah akan datang mendengarkan Dharma. Karena Buddha Prabu Taratna sendiri tidak pernah membabarkan dan beliau akan memberi kesaksian kepada semua orang. Para Buddha di masa sebelumnya juga datang untuk mendengarkan Dharma. Untuk memberi kesaksian bahwa Buddha masa ini menyempurnakan ajaran sempurna. Ini merupakan Dharma yang sesungguhnya. Maka ikrar dari Prabu Taratna telah terbayar. Beliau memiliki ikrar seperti itu. Buddha Sakyamuni merespon ikrarnya. Ini disebut telah terbayar. Namun, mesti mengumpulkan para belahan raga, yakni harus mengumpulkan seluruh belahan raga Buddha.
harus perhatikan. Stupa Mustika Buddha Prabhutaratna ini adalah untuk mendengarkan Dharma. Dalam naskah ada disebutkan demikian, demi mendengarkan Dharma adalah mau mendengarkan Dharma. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni akan mengumpulkan semua belahan raganya. Maknanya adalah Dharma akan kembali ke tempatnya. Juga dikatakan mau kita semua dalam batin setiap orang memiliki stupa burung nasar. Stupa burung nasar muncul, seharusnya di dasar batin kita juga seharusnya jernih dan murni. Dharma seharusnya sudah kembali pada tempatnya. Ini memerlukan agar kita semua harus baik-baik dan terus bersungguh hati untuk mendengarkan lagi Dharma yang sudah pernah kita dengar. Buddha dalam 3 putaran membabarkan Dharma, 3 kali merubah menjadi tanah suci. Semuanya harus bersungguh hati menghayatinya. Bagaimana supaya bisa keluar dari rumah terbakar? Bagaimana melewati kota gaib? Bagaimana mendapatkan peramalan? Terutama harus bisa memperoleh buahnya. Terakhir menapaki jalan bodhisattva. Kondisi terakhir ini dalam masa kehidupan meskipun masih belum mencapai kebudaan. Namun Sang Buddha sudah memberikan peramalan kepada mereka. Ini tidak peduli siapakah Buddha di masa depan. Ini adalah prosesnya agar pencapaian kebudaan, menapaki jalan bodhisattva. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebudaan. Memahami buah pencapaian ini adalah terakhirnya kelak mencapai kebudaan. Meski kita masih belum, namun batin kita punya keyakinan yang mendalam. Sebelumnya ada bab keyakinan dan pemahaman, maka kita hendaknya meyakini secara mendalam. Oleh karena itu, kita harus sangat jelas. Sutra yang sudah didengar harus benar-benar menghayatinya. Meski Mahapratibana telah mendengar suaranya, namun belum melihat wajahnya. Pada persamuan Dharma ini, Bodhisattva Mahapratibana sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran. Dia akan mewakili semua orang untuk memohon Dharma. Karena suara di dalam stupa mustika, Buddha Prabhutaratna mengeluarkan suara keras untuk membuktikan ajaran Buddha Sakyamuni. Setiap orang memiliki keinginan ini. Terus berpikir, hanya mendengar suara saja, seharusnya dapat melihat seluruh raganya. Ini adalah Bodhisattva Mahapratibana, mewakili semua orang untuk memohon pada Buddha agar mereka dapat melihat seluruh raga dari Buddha Prabhutaratna. Sampai sekarang belum dapat melihatnya. Makanya memohon agar dapat melihat seluruh raga dari Buddha, guna menguraikan keraguan dan membangkitkan keyakinan. Agar semua orang dapat lebih mempercayainya, juga dapat memahami wujud dari Buddha Prabhutaratna. Seperti apa rupa beliau, hanya dengan mendengar suaranya, seharusnya dapat melihatnya. Agar di dalam hati semua orang tidak ada keraguan, kita harus memahami ini dengan bersungguh hati. Sampai di sini, masih harus membangkitkan keyakinan hati kita. Masih takut hati kita memiliki keraguan. Jadi, Bodhisattva Mahapratibana mewakili semua orang yang hatinya memiliki keraguan. Kembali memohon Dharma, berharap agar Buddha dapat membuat semua orang menghapus keraguan di pikiran mereka, memperkuat keyakinan hati mereka. Ini sangat penting. Dharma ini harus diingat di dalam hati. Selanjutnya, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, para Buddha masing-masing duduk di atas singgasana singa di bawah pohon mustika. Semua mengutus pengiring untuk pergi menyapa Buddha Sakyamuni, dengan masing-masing menyampaikan bunga mustika yang memenuhi kedua tangan, seraya berkata demikian.
Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Ini telah dengan jelas dikatakan bahwa para Buddha belahan raga datang membawa pengiring. Semua orang harus menggunakan hati yang penuh hormat, datang ke hadapan Buddha Sakyamuni, memberi hormat kepada Buddha Sakyamuni berdasarkan etika ini. Semua orang harus benar-benar bersungguh hati yang penuh hormat, mengirimkan bunga mustika sebagai rasa hormat untuk mengungkapkan niatnya untuk menghadap Buddha. Terlebih dahulu datang menghadap Buddha Sakyamuni seperti ini, mengungkapkan etika menyapa. Jadi berkata, pria berbudi itu adalah Buddha belahan raga mengingatkan kembali, pria berbudi, engkau pergi mengunjungi Gunung Gerdrakuta, tempat di mana Buddha Sakyamuni berada, dan katakan seperti pesanku ini. Apakah Anda bebas dari penyakit dan kesulitan? Apakah Anda bertenaga, damai dan bahagia? Apakah kumpulan bodhisattva dan Sravaka semuanya aman, tenteram? Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Bagian naskah sutra ini adalah menunjukkan bahwa belahan raga Buddha meskipun telah datang ke dunia saha, tanah negeri tempat Buddha mengajarkan dan membimbing adalah di dunia saha. Dunia saha adalah tanah transformasi Buddha Sakyamuni. Para Buddha belahan raga semuanya telah tiba di tempat. Tapi fenomena masih sangat jauh dari kita. Dharma, yaitu dari langit, bumi, dan alam semesta. Semua dharma ini dipadukan, dikembalikan ke bumi. Menggunakan kata-kata yang paling sederhana. Buddha Sakyamuni lahir di dunia, tidak membedakan negara. Adalah di dunia manusia, di bumi, dalam dunia manusia. Sebenarnya Dharma saat Sang Buddha tercerahkan adalah prinsip kebenaran tentang segala sesuatu di langit, bumi, dan alam semesta. Semua Dharma ini terangkum ke dalam dunia manusia. Seharusnya dikatakan demikian. Prinsip kebenaran ini jadi mengutus pengiring untuk datang ke hadapan Sang Buddha. Tentu saja masih ada sebuah jarak. Jadi Buddha belahan raga harus mengingatkannya demikian. Pria berbudi yang adalah bodhisattva. Pria berbudi, engkau pergi mengunjungi Gunung Gerdrakuta, tempat di mana Buddha Sakyamuni berada. Masing-masing mengutus orang ke persamuan puncak burung nasar untuk mengunjungi Sakyamuni. Gunung Gerdrakuta adalah puncak burung nasar, tempat di mana Buddha membabarkan sutra teratai dan ajaran sempurna berdiam dengan tenang. Ini adalah untuk mengirim semua orang. Bodhisattva yang dikirim bersamanya telah datang. Para bodhisattva ini datang ke puncak burung nasar untuk menemui Buddha Sakyamuni. Puncak burung nasar adalah Gunung Gerdrakuta. Gunung Gerdrakuta memiliki bentuk seperti burung nasar. Buddha membabarkan Dharma di sini. Maka di sini Buddha membabarkan sutra teratai yang menakjubkan. Sedangkan ajaran sempurna ini karena Buddha Sakyamuni telah membabarkan sutra teratai dan sutra teratai telah sempurna. Membahas kekosongan dan keberadaan. Juga memadukan kendaraan kecil dan kendaraan besar, maka disebut ajaran sempurna. Ajaran itu berdiam di puncak burung nasar. Karena Buddha membabarkan Dharma di puncak burung nasar, sehingga berdiam dengan tenang di tempat ini, maka seringkali disebut puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Yaitu Dharma berdiam di dalam batin kita, sehingga karena tanah kotor seluruhnya telah berubah menjadi tanah murni. Kerisauan dan kegelapan batin telah dilenyapkan dan telah berubah menjadi tanah murni. Karena tanah kotor seluruhnya telah berubah menjadi tanah murni,
Bagaimana mungkin masih ada wujud dari gunung ini? Penjelasan persisnya ada dua makna. 1. Puncak Burung Nasar ini adalah gunung dari batin semula. 2. Wujud dari tanah murni tidak merintangi wujud dari puncak Burung Nasar. Kita sebagai makhluk awam, kita harus mengikis segala kegelapan batin dan kerisauan batin saat ini telah menjadi jernih. Sehingga, bagaimana mungkin masih ada wujud dari gunung ini? Tak perlu lagi, Buddha berada di puncak Burung Nasar 2000 tahun yang lalu. Dharma sudah ada di dunia ini. Hubungan antar manusia, Dharma diwariskan dalam hati para makhluk. Mana ada lagi wujud dari puncak Burung Nasar, sehingga penjelasan persisnya harus dijelaskan dengan seksama. Ada dua makna. Pertama, puncak Burung Nasar ini adalah gunung dari batin semula. Semua orang harus bersungguh hati. Ini merupakan sifat semula, sifat hakiki murni setiap manusia. Yang kedua, wujud dari tanah murni tidak merintangi wujud dari puncak Burung Nasar. Tanah murni dari batin kita, sifat dasar setiap manusia. Tiada rintangan, kita harus menyadari hati Buddha. Hati Buddha adalah berdasarkan prinsip kebenaran dari alam, mencakup segalanya, berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Inilah hati Buddha. Jadi tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Tanah balasan nyata yang agung, tanah bercahaya tenang abadi, nitya stita, dan lainnya. Sama sekali bukanlah tanah yang berbeda, melainkan satu tanah yang sama, akan tetapi mengikuti kondisi batin yang murni. Tanah negeri juga menjadi murni. Jadi tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Lahan batin Buddha berdiam bersama di antara makhluk awam dan makhluk suci. Karena beliau datang ke dunia dengan mengendarai ikrarnya. Di dunia ini dipenuhi oleh makhluk awam. Akan tetapi Buddha dari masa kalpa yang tak terhingga sebelumnya sudah mulai membabarkan Dharma. Sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, dari masa Buddha Mahabhisna Jenana Bibu yang tercerahkan dan membabarkan Dharma. Beliau adalah salah satu dari 16 pangeran, sudah mulai mendengarkan Dharma, dan kembali mengulang pembabaran Dharma kepada yang lain. Bukankah ini adalah berdiam di tempat yang sama dengan makhluk suci? Dari kehidupan demi kehidupan, di masa kalpa sebanyak butiran debu, telah berdiam bersama dengan para makhluk suci. Batinnya senantiasa berada dalam kondisi para makhluk suci. Tetapi dengan transformasi tubuhnya, beliau memanifestasikan tubuh untuk datang ke dunia dan berdiam bersama dengan para makhluk di dunia. Dan sama dengan orang pada umumnya, melalui proses membangkitkan tekad, kemudian mencapai kebudaan. Ini adalah menampilkan wujud dengan memanifestasikan tubuh, demi untuk mengajari kita bagaimana melakukan pembinaan diri, sehingga dia juga berdiam bersama dengan para makhluk awam. Tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama adalah tanah negeri di mana manusia, dewa, makhluk awam, dan makhluk suci seperti Sravaka, Pratekya Buddha, dan lainnya berdiam bersama. Bersama dengan dewa, manusia, makhluk awam, dan makhluk suci seperti Sravaka, Pratekya Buddha, dan lainnya. Dengan orang-orang ini berdiam di dunia ini. Demikianlah tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama, yang adalah kondisi dunia batin dari Buddha Sakyamuni. Masih ada tanah bercahaya tenang abadi. Abadi merujuk pada tubuh Dharma. Tubuh Dharma dari Buddha adalah bersifat abadi. Semenjak kalpa butiran debu, berdiam secara abadi tidak pernah berubah.
Maksudnya batin Buddha selalu abadi. Sebenarnya kita makhluk awam juga demikian. Kita memiliki kodrat Buddha sejak masa tampak awal yang berdiam abadi tidak pernah berubah. Tubuh Dharma yang tiada muncul atau lenyap selamanya. Sifat hakiki kita yang demikian adanya juga tidak pernah muncul atau lenyap. Hanya saja kita makhluk awam yang terus-menerus menjalani siklus hidup dan mati. Bagaimana dengan Buddha? Beliau tenang dan terbebaskan. Sudah mendapat pembebasan, sehingga batinnya sangat tenang dan hening. Sudah terbebaskan dari apa? Dari segala kerisauan, sudah tidak ada kerisauan apapun lagi. Maka tenang selamanya. Selamanya sangat tenang dan hening. Bercahaya, merujuk pada prasna, kebijaksanaan. Batin Buddha selalu dipenuhi oleh cahaya terang. Dengan cahaya terang dapat melihat segalanya. Segala prinsip kebenaran juga terpampang dengan jelas, dapat menerangi segala wujud, maka dinamakan tanah bercahaya tenang abadi, nitya stita. Demikianlah kondisi batin Buddha. Tanah bercahaya tenang abadi, nitya stita. Abadi merujuk pada tubuh Dharma yang tiada muncul atau lenyap selamanya. Tenang merujuk pada pembebasan. Segala kerisauan telah tenang selamanya. Bercahaya merujuk pada prasna, kebijaksanaan yang menerangi segala wujud. Maka dinamakan tanah bercahaya tenang abadi, nitya stita. Kondisi batin ini, itu adalah tanah keagungan dari balasan nyata. Dengan makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Batin dari Buddha selamanya adalah tenang, tiada tanah kedua. Batin Buddha adalah sama persis seperti demikian. Adalah di tanah yang agung, adalah di tengah tanah bercahaya tenang. Meskipun dengan kita makhluk awam berdiam bersama, namun batin beliau masih hening dan tenang, terang, tidak berkurang. Jadi, sama sekali bukanlah tanah yang berbeda, melainkan satu tanah yang sama, akan tetapi mengikuti kondisi batin yang murni. Tanah menjadi murni, karena batin dari Buddha Sakyamuni sendiri adalah murni. Jadi seperti apapun beliau membabarkan Dharma, adalah tetap sama. Beliau berdiam di tanah yang murni, di tengah tanah bercahaya tenang. Beliau hanya demi membabarkan tentang kekeruhan dunia kepada para makhluk. Sang Buddha hanya membabarkan tentang prinsip kebenaran seperti ini untuk kita dengar. Oleh karena itu, para belahan raga Buddha ingin semua orang pergi menghadap Buddha, Buddha Sakyamuni, memberi penghormatan. Naskah sutra mengatakan, katakan seperti pesanku ini. Sesuai yang saya sampaikan kepada kamu, kata-kata yang dipesankan, menyapa seperti ini. Menyapa Buddha Sakyamuni, apakah sehat? Demi menyadarkan para makhluk apakah ada kerisauan, apakah semangat, damai dan bahagia, apakah leluasa dan bebas. Ini adalah Buddha dari tempat lain menyapa Buddha di dunia saha kita. Mewakili Buddha bertanya, yaitu mengutus pelayan mewakili Buddha bertanya. Apakah ada berpenyakit, tubuh dan batin nyaman? Ini maksudnya tidak ada penyakit, yakni tubuh dan batin nyaman. Ada kerisauan, penuh semangat, damai dan bahagia tak terhingga. Ini adalah maksud dari para Buddha yang datang untuk menyapa Buddha. Katakan seperti pesanku ini, apakah Anda bebas dari penyakit dan kesulitan? Apakah Anda bertenaga, damai dan bahagia? Mewakili Buddha bertanya, apakah ada berpenyakit, tubuh dan batin nyaman?
ada kerisauan, penuh semangat, damai dan bahagia tak terhingga. Penyakit dan kerisauan sesungguhnya tiada penyakit apapun pada tubuh Buddha. Juga tiada kerisauan. Tubuh Buddha yang sesungguhnya, Buddha Sakyamuni, tentu saja beliau sendiri tidak memiliki penyakit dan kerisauan. Tetapi demi membimbing para makhluk, beliau harus menyamakan dengan kondisi makhluk awam. Bila batin makhluk murni dan mudah disadarkan, maka Buddha akan damai dan bahagia. Jikalau para makhluk mudah dibimbing, maka batin Sang Buddha akan damai dan bahagia. Apakah para makhluk gampang atau susah dibimbing? Jikalau para makhluk susah untuk dibimbing, kerisauan beliau akan semakin berat. Ketika membaca bagian naskah ini, seharusnya kita semua bisa menghayati bahwa betapa Buddha juga sangat mengkhawatirkan para makhluk. Para makhluk, bila sulit disadarkan, maka akan menambah kekhawatiran, kesedihan, penyakit, dan kerisauan pada Buddha. Karena jika para makhluk sulit untuk disadarkan, akan menambahkan penyakit akibat kekhawatiran dari batin Sang Buddha. Demi para makhluk, maka Sang Buddha menjadi khawatir, sakit, dan risau. Jadi dikatakan kalau para makhluk sakit, maka Buddha akan sakit pula. Kata-kata seperti ini sangat sering kita dengar sebelumnya. Ketika para makhluk sakit, maka Sang Buddha juga akan menjadi sakit, yang memiliki arti bahwa Sang Buddha mengkhawatirkan kita. Para makhluk sulit untuk ditundukkan dan sulit untuk dibimbing. Maka Sang Buddha akan khawatir, iba, sakit, dan risau. Ini adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Sang Buddha. Ketika para makhluk sulit untuk ditundukkan, maka itu ketika para makhluk memiliki penyakit, maka Sang Buddha juga sakit. Gangguan penyakit. Bukannya gangguan penyakit pada tubuh Buddha. Bila batin makhluk murni dan mudah disadarkan, maka akan menambah kekhawatiran, kesedihan, penyakit, dan kerisauan pada Buddha. Jadi dikatakan kalau para makhluk sakit, maka Buddha akan sakit pula. Apakah kumpulan bodhisattva dan Sravaka? Karena saat menyapa, bukan hanya menyapa Buddha. Apakah Buddha baik-baik saja? Pada saat bersamaan juga menanyakan kabar orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk Buddha dan menerima pengajaran dari Buddha. Para bodhisattva yang mengajarkan dan membimbing para makhluk apakah semua dalam keadaan baik? Para Buddha juga sesuai dengan tata krama yang berlaku, menanyakan kabar mereka. Tata cara menanyakan kabar adalah setelah memberikan penghormatan pada tata gata. Dengan demikian, memberikan penghormatan kepada tata gata dan juga menyapa semua orang, bukan hanya menyapa Buddha, juga menanyakan kabar para makhluk. Inilah kesungguhan hati para Buddha. Apakah kumpulan bodhisattva dan Sravaka semuanya aman tenteram? Tata cara dalam menanyakan kabar adalah setelah memberikan penghormatan pada tata gata. Di sini bertanya kepada para hadirin, apakah semuanya aman tenteram? Kita, para makhluk sangat keras kepala dan sulit ditundukkan. Inilah yang paling dikhawatirkan Buddha. Sehingga Buddha beberapa kali menampakkan wujud dengan kondisi sakit. Pada akhirnya Buddha menua. Sebenarnya Buddha tidak ada wujud menua dan sakit. Hati Buddha adalah abadi. Karena abadi, mana ada wujud tua, sakit, dan mati? Tidak ada. Karena ingin membimbing para makhluk, sehingga harus seperti kita manusia. Di dunia menunjukkan pandangannya terhadap dunia, melampaui dunia dan memahami prinsip kebenaran.
untuk mengajarkan para makhluk, sehingga dia harus seperti manusia, menjadi teladan manusia, supaya semua orang mengetahui walaupun Buddha juga ada saatnya menua, sakit, dan mati. Juga ada penderitaan dari penyakit. Juga ada rasa senang, marah, sedih, dan bahagia. Sama seperti kita semua, ini perlu diketahui oleh semua orang. Tetapi mengapa Buddha merasa sukacita? Sukacita ketika para makhluk mendengarkan Dharma dan menerima. Sukacita ketika para makhluk melatih pengajaran Buddha, menapaki jalan Bodhisattva, menyelamatkan para makhluk. Buddha bersukacita. Buddha dapat memahami para makhluk menerima pengajaran. Namun Buddha juga dapat merasa khawatir. Para makhluk sulit ditundukkan. Buddha juga merasakan demikian. Buddha akan mengkritik muridnya, juga akan memecut mereka. Inilah sikap Buddha terhadap para makhluk. Semuanya demi murid-murid, baik bersukacita atau marah. Sebenarnya bukan demi diri sendiri, demi membimbing para makhluk, tetapi ekspresi dan penampilannya tiada rintangan sama sekali terhadap batin Buddha. Rasa senang, marah, sedih, dan bahagia hanyalah suatu ekspresi untuk menunjukkan kalau ia sama seperti manusia. Bahkan orang suci pun punya perasaan, sehingga dinamakan makhluk tercerahkan. Sehingga makhluk tercerahkan adalah orang yang berperasaan, yang telah tercerahkan, untuk membimbing para makhluk, sehingga bagian dari naskah sutra ini ingin menunjukkan Buddha dan Dharma merupakan suatu tata krama. Tata krama yang cocok di dunia kita. Di antara tata krama ini melampaui prinsip kebenaran. Sangat melampaui prinsip kebenaran, walaupun melakukan hal duniawi, tetapi tidak ternodai oleh kekeruhan duniawi. Fenomena di dunia baik mengajarkan kebajikan ataupun mengajarkan ajaran duniawi. Ataupun di dunia ada berbagai macam ajaran jahat yang tidak bisa dibimbing. Ini yang membuat Buddha khawatir. Bila dapat diajarkan, Buddha merasa sukacita. Bila tidak dapat diajarkan, Buddha merasakan kerisauan. Dia juga akan menampakkan rupa demikian. Sebenarnya batin Buddha yang murni dan jernih tidak ternodai, sehingga kotor dan jernih dalam satu tubuh semuanya adalah tanah suci, baik itu perumah tangga awam atau suci, atau orang dalam cahaya keheningan. Ini menandakan Buddha, orang dalam cahaya keheningan, masuk ke dunia dan tinggal bersama dengan manusia awam dan orang suci. Manusia awam dan suci tinggal bersama, ada yang ternodai, tetapi cahaya keheningan Buddha mengubah yang kotor menjadi tanah suci. Jika semua orang bersungguh hati, prinsip kebenaran ini tidaklah sulit. Prinsip kebenaran yang tidak sulit tergantung kepada setiap orang, apakah senantiasa lebih bersungguh hati.